Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis penerapan digital supply chain pada toko oleh-oleh Cika Cemerlang. Sebelumnya saya meminta izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sherin Azra Damila, yang kedua ada Maura Dini Edwina, yang ketiga ada saya sendiri, Naila Hoirunisa, selanjutnya ada Kanaya Putri Adria, yang terakhir ada Bima Raffiansyah Hidayat. Cika Cemerlang merupakan UMKM oleh-oleh khas Bandung yang berdiri sejak 2010 dan berlokasi di Bojongsong. Toko ini tuh dikenal dengan berbagai cemilan pedas seperti keripik kaca, basreng, sumpia, keripik keong, dan juga keripik tempe. Nah, pelanggannya ini didominasi oleh ibu-ibu yang memiliki anak di Telkom University, serta warga sekitar dan juga pengguna jalan. Dalam operasionalnya, Cika Cemerlang ini menjalankan supply chain mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga penjualan. Seiring perkembangan teknologi, inovasi supply chain seperti pengelolaan stok yang lebih tertata dan juga pemanfaatan media digital menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Selanjutnya merupakan profil toko oleh-oleh, yaitu Cika Cemerlang. Cika Cemerlang berdiri semenjak tahun 2010 yang didirikan oleh Bapak Arianto. Cika Cemerlang menjual berbagai macam snack dan oleh-oleh yang biasa dibeli oleh para orang tua yang mengantar anaknya ke Telkom University dan berbagai wisatawan yang melewati toko tersebut. Slide ini menunjukkan alur supply chain toko oleh-oleh Cika Cemerlang mulai dari supplier hingga penjualan ke konsumen. Pertama adalah supplier. Sebagian besar produk berasal dari toko grocery. Pengadaan barang dilakukan dengan dua cara, yaitu datang langsung ke grocery atau melakukan pemesanan melalui WhatsApp dan pembayaran via transfer. Cara ini memudahkan toko ketika jarak supplier cukup jauh. Pada tahap selanjutnya, pengadaan dan produksi. Toko masih menggunakan sistem stok manual. Ketersediaan barang dipantau langsung dengan melihat rak. Jika stok menipis atau habis, maka toko akan segera melakukan pembelian ulang ke toko grocery. Selain itu, toko juga memproduksi tempe goreng secara mandiri, mulai dari proses produksi, pengemasan sederhana, hingga quality control secara visual untuk memastikan produk layak dan segar. Selanjutnya, pada tahap distribusi, barang yang akan dibeli dari grocery bisa diambil langsung oleh pihak toko atau dikirim oleh supplier. Setelah diterima, barang disimpan di rak display di area toko. Proses penyimpanan ini masih sederhana dan belum menggunakan sistem pencatatan digital. Terakhir adalah penjualan, yang saat ini dilakukan secara offline di toko. Produk yang paling diminati adalah tempe goreng dengan mayoritas pelanggan berasal dari ibu-ibu, warga sekitar, dan mahasiswa Telkom University. Untuk pembayaran, toko sudah mendukung tunai, debit, dan kris. Meskipun pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, penjualan online belum diterapkan. Baik, secara keseluruhan, supply chain toko ini masih sederhana dan manual, namun sudah berjalan efektif untuk skala usaha kecil. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan kondisi supply chain sebelum adanya inovasi, yang dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tempat, yang dimana tempat ini sudah beroperasi sejak sekitar tahun 2010, yang dimana sistem operasionalnya masih berjalan secara konvensional dan manual. Untuk proses pengadaan barang dilakukan dengan datang langsung ke toko grosir atau langsung ke komunikasi informal dengan pemasok. Terus manajemen persediaan belum juga menggunakan sistem yang digital, sehingga stok itu masih dipantau secara observasi visual, misalnya kayak melihat rak yang kosong sebagai tanda barang habis. Lalu pencatatan stok dan transaksi juga masih dilakukan secara manual tanpa dukungan data historis. Selain itu, harga bersifat fleksibel juga dan dinegosiasikan langsung dengan pelanggan, sehingga pemilik toko merasa sistem komputer justru dapat menyulitkan proses tawar-menawar. Berdasarkan kondisi tersebut, inovasi supply chain yang diterapkan itu tidak bersifat radikal, yang melainkan digitalisasi terbatas dan adaptif, yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro. Pertama, strategi inovasi difokuskan pada bagian yang benar-benar memberi nilai tambah, tanpa mengubah pola kerja secara drastis. Yang kedua juga, kita menerapkan digital inventory sederhana, yang dimana setiap barang masuk dan keluar dicatat secara digital. Hal ini membantu pemilik toko mengetahui kondisi stok secara lebih akurat dan real time. Lalu yang ketiga adalah inovasi ini mendorong transformasi pola pengadaan yang menjadi lebih terencana. Pemilik toko dapat memperkirakan kapan stok menipis dan melakukan pembelian di awal, sehingga proses pengadaan menjadi lebih terkontrol dan tidak lagi bersifat reaktif. Nah, penerapan inovasi supply chain ini memberikan beberapa nilai implikasi yang penting, yang dimana dari sisi efisiensi, waktu pengecekan stok menjadi lebih singkat dan risiko kehabisan barang dapat ditekan. Dari sisi biaya juga, perencanaan pengadaan yang lebih akurat mengurangi pembelian yang mendadak yang biasanya lebih mahal atau masif. Selain itu, kepuasan pelanggan juga pastinya meningkat karena ketersediaan produk itu lebih terjaga dan proses transaksi menjadi lebih cepat. Secara keseluruhan, inovasi ini membantu usaha mikro ini menjadi lebih tertata, efisien, dan siap menghadapi fluktuasi permintaan tanpa kehilangan fleksibilitas. Nah, untuk selanjutnya, pada bagian kesimpulan dapat disampaikan bahwa sistem rantai pasok pada toko oleh-oleh Cika Cemerlang masih terus berjalan secara konvensional dan belum terintegrasi secara digital. Pengelolaan persediaan yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung, sementara pencatatan stok dan penjualan masih bersifat manual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan resiko kehabisan stok, keterlambatan pengiriman, serta kurangnya data untuk memutuskan pengambilan keputusan yang akurat. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan inovasi supply chain berbasis digital secara bertahap merupakan solusi yang tepat bagi usaha mikro seperti toko oleh-oleh Cika Cemerlang ini. Nah, digitalisasi sederhana seperti penggunaan sistem inventory dan POS dapat meningkatkan efisiensi operasional, visibilitas stok, serta kualitas perencanaan pengadaan tanpa menghilangkan fleksibilitas dan juga karakteristik bisnis yang sudah berjalan. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk kedepannya. Pertama, toko Cika Cemerlang ini disarankan untuk memulai mengadopsi sistem digital inventory dan POS yang sederhana dan mudah digunakan. Kedua, data penjualan yang dihasilkan sebaiknya dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pengadaan dan juga pengendalian stok. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan pemasok perlu dilakukan agar proses pengadaan lebih terjadwal dan juga stabil. Dan toko Cika Cemerlang ini juga bisa mulai mempertimbangkan pemanfaatan media digital untuk mendukung penjualan secara bertahap. Terakhir, evaluasi berkala terhadap proses rantai pasok penting juga untuk dilakukan agar sistem yang sudah diterapkan ini tetap relevan dengan kebutuhan usaha dan perkembangan pasar.